Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Pojok FT, Bincang Asik bersama FT. Perkenalkan, nama saya Indah Apriliani yang akan membawa episode pada hari ini dengan tema Dari Hobi Menjadi Prestasi, Kisah Seru UKM Impor. Nah, di sini saya sudah mendatangkan dua narasumber yang kece-kece nih. Kita untuk mempersingkat waktu langsung aja ya Kak, perkenalan. Boleh Kak menyebutkan nama dan prodinya, siapa tahu beda kan prodinya. Silakan Kak. Baik, perkenalkan nama saya Nafian Faiz Nurhendriansyah. Prodi saya Pendidikan Agama Islam angkatan 22. Di sini saya menjabat sebagai Ketua Umum UKM Impor periode 2024-2025 menggantikan sekolah sebelumnya yaitu Mitra Diki Bustomi. Gitu. Oke, untuk kakaknya? Baik, kalau untuk saya sendiri, perkenalkan nama saya Rizky Adi Pratama. Saya dari Prodi Perbankan Syariah angkatan 2021. Dan saat ini saya menjadi anggota aktif UKM Impor di divisi pencaksilat. Oke, nah untuk kita mempersingkat waktu, kita langsung aja ya Kak ke intinya. UKM Impor. Boleh nggak sih Kak tanya-tanya sekitar UKM Impor? Boleh. Nah, buat kakak nih, impor itu apa sih? Boleh dari kakak dulu. Baik ya, untuk impor itu sebenarnya dilandaskan oleh olahraga. Kemudian barulah didasarkan dengan kekeluargaan. Jadi yang pertama itu olahraga, kemudian yang kedua kekeluargaan ataupun silaturahmi antar yang dihubungi olahraga. Dan impor ini kita kasih dulu tahu singkatannya dulu ya. Iya, boleh. Singkatannya impor ini adalah Ikatan Mahasiswa Pencinta Olahraga. Dan pada awal berdirinya ini yaitu merupakan adik dari UKM Impas. Adik dari UKM Impas. Pada tahun 2002 itu para senior-senior kita, terutama yang bernama Ridwan Effendi, itu mengadakan rapat untuk terbentuknya UKM Impor. Jadi awal mulanya yaitu dari UKM Impor, karena senior-senior kita di UKM Impor ya berasal dari Impas, seperti itu ya Pak. Kemudian untuk untuk tanggal berdirinya UKM Impor yaitu ada di tanggal 30 November 2004. Jadi umur Impor ini sudah di 20 tahun ya, 20 tahun. Sama kita juga karena kita base-nya olahraga, tentunya ada banyak macam jenisnya. Jenisnya itu ada pencaksilat seperti Mas Adi ini, kemudian ada tenis meja, sepak bola, ada futsal, ada bulu tangkis, ada catur, dan satu lagi ada dari bola voli. Gitu. Kalau sedikit tentang itu. Oke, jadi itu tadi mencabang dari Impas ya Kak? Berarti impor tuh ada seninya juga? Bukan, kalau Kak? dari impor itu kita masih ada saudara dengan Impas, bukan berarti kita seni. Hanya karena kita mempunyai persaudaraan yaitu dari senior kita. Jadi senior kita yang mendirikan UKM Impor itu kan bernama Kang Herwanto. Kita menyebutnya Kang Herwanto, itu merupakan senior yang mempelopori berdirinya UKM Impor. Oke, jadi gitu ya Kak. Nah, di UKM Impor ini ada nggak sih Kak di diri kakak kayak ngerasa wah gitu pertama kali dengar atau gabung ke UKM Impor? Kalau dari saya ya, merasa wah atau bangga di UKM Impor tuh pertama kali basicnya dari olahraga. Karena saya pencinta olahraga, memang dari kecil olahraga, terus masuk ke IAIN, ya mungkin buat teman-teman nih yang mau masuk IAIN kan pengen tahu tuh ada apa aja. Nah salah satunya kayak saya ini hobi olahraga, ya masih di sana. Oh ternyata ada UKM Impor, kan masih hobi olahraga. Dari situ gimana sih cara masuknya? Terus saya udah masuk, tahu ternyata di IAIN atau bisa jadi UIN Kesila saat ini ada wadah buat bisa olahraga.
itu UKM impor. Saya masuk ke situ dan di situ saya masuk tergabung di divisi pencaksilat. Kenapa saya merasa bangga di sini? Karena hobi saya tersalurkannya dalam bentuk prestasi. Jadi mungkin salah satunya itu yang menjadi saya merasa wah dan bangga itu masuk di UKM impor. Oke. Nah, prestasi apa Kak yang paling membanggakan selama bergabung di impor? Kalau prestasi yang paling membanggakan, semua prestasi membanggakan menurut saya. Ya. Karena yang pertama, ketika kami bertanding, kami mewakili nama UKM impor. Dan kedua, kami mewakili nama instansi UIN Yusila. Jadi dari itu, semua kegiatan membanggakan. Dan semua kegiatan yang pulang membawa prestasi, baik juara 3, 2, 1 maupun juara umum, itu sangat membanggakan. Terkhusus, kalau secara pribadi saya, pengalaman yang paling membanggakan itu, yang pertama juara di kejuaraan pencaksilat nasional di Jakarta tahun lalu 2024, terus juga ada di Tasikmalaya 2023 dan juga di Banten baru kemarin 2024 November. Dan yang paling membanggakan berkesan yaitu PTKIN, itu lomba antar perguruan se-Sumatera, perguruan keislaman, yaitu di Jambi tahun 2022. Meskipun hasilnya kurang memuaskan, tapi menurut saya itu paling berkesan dan membanggakan. Wow, ternyata sudah sangat meningkat ya Kak ya. Nah, oke. Apa sih Kak strategi impor dalam membangun semangat kerjasama yang kuat antar anggota? Kalau kami dari waktu namanya sekarang dasarnya itu adalah keluarga. Jadi pastinya kita merangkul semua anggota kita dari angkatan atas saya, atas saya maupun bawah saya, itu kita rangkul semua, kita satukan chemistry semuanya anggota kita agar apa? Agar terjalin rasa kekeluargaan di antara para anggota. Itu kita di UKM impor itu berlandaskan dengan asas kekeluargaan. Walaupun kita berolahraga, tetapi kita lebih mengutamakan keluarga. Oke. Nah, seandainya impor itu ingin menciptakan dampak yang lebih besar, nah itu ide program yang diimpikan itu apa aja Kak? Dampak untuk apa ya, kayak lebih besar di UKM tersebut. Pastinya kan kayak setiap organisasi itu mempunyai program-program tertentu. Nah, di impor sendiri itu apa Kak? Ada apa aja? Untuk program di UKM impor, pastinya kita berjalan dengan olahraga. Itu ada pekan olahraga mahasiswa yang dilaksanakan sekali, itu yang dilakukan di kampus kita. Itu ada beberapa cabur, ada futsal, ada badminton, ada rugby. Itu biasanya yang kita lakukan untuk merangkul ataupun untuk mensosialisasikan olahraga di kampus kita. Jadi itu kan POM itu adalah antar jurusan di kampus kita. Seperti itu. Kemudian kalau untuk yang ranahnya itu luar instansi kita ataupun luar kampus kita, itu ada di biasanya kemarin itu di IPSI Championship ya. Di IPSI Championship itu adalah turnamen kompetisi pencaksilat satu Sumatera yang kita adakan sudah 3 kali. Yang pertama tripat, yang kedua itu ada impor championship ya, sama pencaksilat kedua impor championship yang kedua. Jadi dilakukan secara 1 tahun sekali. Dan itu kita pure sebagai IO, organisir di situ. Selain kita di UKM mengejar persaudaraan pertama, keluargaan, terus mengejar prestasi, terus yang ketiga kita menjadi event organisir. Bagaimana sih UKM itu membuat suatu event? Jadi sana kita belajar dari yang tadi ada namanya POM, keluarga mahasiswa antar jurusan, dan kalau di divisi pencaksilat itu kita rutin setiap setahun sekali mengadakan impor championship, itu pencaksilat yang diadakan di UIN Yusila dengan peserta terbuka. Nah, biasanya nih Kak ya, ada beberapa program tuh kadang terjalan dan tidak. Nah, untuk mengatasi program yang tidak terjalan di tahun itu, gimana Kak tanggapan berkakaknya? Maksudnya di program tersebut, ada nggak sih program tuh yang nggak terjalan? kalau untuk selama ini
program kita alhamdulillah berjalan dengan lancar. Berjalan dengan lancar, tidak ada alhamdulillah. Oke. Berarti ya cukup baik ya Kak. Nah, gimana Kak untuk menarik mahasiswa ini agar bisa gabung ke UKM Impor? Kira-kira tuh apakah harus hanya di satu bidang? Misalnya dia tuh pintarnya di voli aja. Nah, itu bisa nggak sih Kak loncat ke yang lain? Misalnya dia tuh pengen ikut badminton gitu. Ada nggak Kak? Itu boleh nggak? Boleh banget kalau dari kami itu boleh. Jadi ya walaupun kita masuk impor itu melalui divisi pencaksilat contohnya seperti Mas Adi, tapi Mas Adi ini juga bisa join ke futsal, bisa join ke sepak bola. Di tahun kemarin aja yang pas kita event di Bandung itu sepak bola di Queens itu ada beberapa yang bisa itu dari luar, seperti Mas Adi dari pencaksilat, kemudian juga dari teman-teman yang dari divisi lain juga. Jadi tidak terpatok hanya ketika kita masuk impor mengambil divisi satu kemudian nggak boleh ikut divisi lain, itu sekali. Jadi boleh untuk ikut latihan ke divisi lain-lain. Oke, terakhir nih Kak. Boleh nggak dong dijelaskan keuntungan bisa digabung UKM Impor? Sekalian pesan untuk mahasiswa yang masih ragu ikut organisasi, belum melihat pentingnya berkomunikasi lewat impor. Paling kalau dari saya dulu ya. Yang pertama buat teman-teman mahasiswa baru nih, pentingnya masuk organisasi itu penting. Tapi dalam kurung organisasi yang sehat. Yang pertama organisasi yang mengajarkan administrasi. Pertama, biar kita tahu tuh cara administrasi surat menyurat, tembusan ke atas atau ke pejabat kampus. Terus kedua, organisasi yang punya goals, punya tujuan. Apa sih dasar organisasi itu, kenapa kita masuk, apa yang mendorong kita, seumpama prestasi kayak impor kan bisa jadi, atau tujuannya branding, nah itu kan suatu goals. Nah itu saran dari saya. Terus kenapa harus masuk ke UKM Impor? Nah, yang pertama itu sesuai kayak diri saya, ketika kita punya goals sebagai atlet atau sebagai pecinta olahraga, dimana goals kita tuh benar-benar jadi seorang atlet kampus, atlet kabupaten maupun atlet nasional. Nah dari situ di mana tempat kita dibina, di mana ada wadah di situ, coba kita masuk dan kita belajar bareng-bareng. Kalau dari saya itu kenapa harus masuk UKM Impor? Karena UKM Impor itu punya struktur organisasi yang bagus, administrasi itu bagus, silaturahmi kekeluargaannya itu terutama, dan juga punya goals prestasi. Jadi itu salah satu kenapa harus masuk. Oke, nah jadi mungkin cukup sekian ya Kak, itu penjelasan dari apa sih UKM Impor itu. Mungkin bagi mahasiswa awam mengenalnya impor itu sebagai organisasi olahraga gitu ya Kak. Itu ternyata yang jago silat juga boleh join dong gitu kan. Semua. Futsal juga boleh, karena kami juga punya wadahnya. Lapangan kita punya lapangan futsal, lapangan voli kita punya di kampus 2. Terus lapangan badminton kami ada di GSG, tenis meja pun kami punya, dan silat pun kami punya full matras dan sebagainya untuk menunjang prestasi dan latihan kami. Fasilitasnya cukup banyak juga ya Kak. Ya. Tadi bisa diulang nggak Kak, ada berapa bidang? Bidangnya kita ada dari bola voli, Ya, bola. badminton, ada pencaksilat, sepak bola, futsal, catur, dan tenis meja. Ada 7 divisi dari UKM Impor. Oke, nah jadi jangan lupa ya untuk para mahasiswa yang pada penasaran, boleh nggak sih Kak tanya terlebih dahulu gitu sebelum, maksudnya siapa tahu bimbang mau ikut apa enggak gitu kan, boleh nih menghubungkan para kakak-kakaknya. Nah oke, cukup sekian podcast pada hari ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.